Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakila Dinda, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Farmasi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Saya di sini sebagai salah satu presenter dari Teknologi Informasi ingin memaparkan materi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Surat Perintah Tugas berbasis web pada PT Taspen Persero Palembang. Baiklah, saya akan memaparkan materi hasil dari observasi atau pengamatan yang saya lakukan pada kantor PT Taspen Persero Palembang. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di era sekarang ini, perusahaan memerlukan sumber daya manusia sebanyak mungkin untuk bisa bersaing dengan bidang perusahaan lainnya. Salah satunya yaitu memberikan pelajaran teori sambil melaksanakan praktek yang diperlukan untuk menerapkan teori tersebut secara efektif. Nah, perancangan surat perintah tugas adalah salah satu tahap penting dalam proses manajemen tugas yang pekerjaan di berbagai organisasi, termasuk pemerintahan, perusahaan, atau lembaga non-profit. Suatu dokumen resmi yang dikenal dengan surat perintah tugas atau SPT mengarahkan seorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu sesuai dengan tujuan dan peraturan. Nah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membentuk perancangan sistem informasi pengelolaan surat perintah tugas atau SPT berbasis website karena selama ini pengelolaan surat perintah tugas masih menggunakan sistem yang manual, sehingga seringkali lambatnya surat perintah tugas atau SPT, maka dari itu jadi kendala ketika surat perintah tugas yang akan segera diperlukan. Yang kedua yaitu metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan model UML dan menggunakan use case diagram untuk pemodelan proses sistem maupun keperluan sistem dari segi pandangan user. Dilakukan juga dengan metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat yang dapat membantu dalam penelitian. Ada beberapa cara proses dalam mengumpulkan data yang dilakukan, diantaranya yaitu yang pertama metode observasi. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan menggunakan cara menganalisis. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti yaitu surat perintah tugas saat ini masih menggunakan Microsoft Excel dan mengajukan nomor surat tugas masih secara manual. Yang kedua yaitu metode wawancara. Sesuai dengan data yang dibutuhkan, peneliti bertanya kepada staf dan pegawai PT Taspen Palembang mengenai surat perintah tugas dan fungsi yang terkait dengan surat tugas di PT Taspen Palembang. Yang ketiga yaitu metode pustaka. Untuk memperoleh informasi tentang laporan peneliti yang akan dibuat, informasi ini dikumpulkan dari profil perusahaan dan juga peneliti memahami dan mengamati buku yang mempunyai hubungan dengan pembentukan perancangan sistem informasi serta yang mendukung dengan objek yang bakal dikaji dalam penyusun laporan ini. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil rancangan sistem informasi ada use case diagram. Use case diagram ialah gambaran pemodelan untuk dapat memvisualkan aktivitas sistem yang akan dibentuk. Use case diagram mendefinisikan suatu interaksi dan suatu atau lebih aktor dengan sistem yang bakal dibentuk. Use case diagram admin menjelaskan bahwa suatu sistem admin bisa mengelola data dan memanfaatkan sistem dan juga bisa mendeskripsikan apa yang dikerjakan sistem. Yang kedua yaitu activity diagram. Diagram yang dapat mewakili prosedur sistematik yang sedang berlangsung adalah activity diagram. Urutan proses sistem ditampilkan secara vertikal, diagram alur. Aktivitas diagram adalah hasil aliran aktivitas use case. Proses bisnis internal sistem atau serangkaian menu mewakili aliran atau aktivitas. Dengan mengidentifikasi aktor, aktivitas yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan diagram aktivitas juga dapat digunakan untuk memvisualisasi diagram use case.
Yang kedua yaitu ada desain antarmuka. Pada tahap ini, halaman sistem telah menerapkan desain antarmuka atau interface pada halaman-halaman yang ada di sistem. Yang pertama ada from login, yaitu mendeskripsikan user bisa melakukan login dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses sistem informasi surat perintah tugas. Setelah melakukan login, kita akan diarahkan ke tampilan dashboard. Tampilan ini terdapat tampilan menu, yaitu total pengajuan SPT dan total laporan SPT. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan pada halaman pengajuan SPT. Halaman ini terdapat detail data yang akan diisi untuk mengajukan SPT, yaitu ada nomor SPT, diperintahkan kepada siapa, dan untuk melaksanakan tugas apa. Ya, ada juga tanggal, mulai jam berapa, sepeda motor, kendaraan menggunakan sepeda motor atau mobil, dan nama pengemudian. Setelah mengisi data, kita klik Save atau Edit untuk mengedit data yang diisi. Selanjutnya yaitu halaman menu upload laporan, di mana setelah melaksanakan tugas perintah tugas, maka akan melaporkan hasilnya. Pada menu ini dapat upload laporan perintah tugas yang sudah selesai. Yang terakhir yaitu kesimpulan, perancangan sistem informasi surat perintah tugas pada PT Taspen Persero Palembang menggunakan metode waterfall dalam pemodelan UML. Sistem pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu perancangan sistem ialah sistem informasi yang sudah dirancang bisa melangsungkan proses pengajuan surat perintah tugas atau SPT pada suatu kegiatan perintah tugas menggunakan web. Proses mengajukan surat perintah tugas atau SPT akan produktif serta dikontrol secara digital yang bisa dimonitoring menggunakan web. Hasil dari penelitian ini yaitu bisa menggambarkan proses penggunaan sistem dan alur pengelolaan sistem. Diharapkan bisa mempermudah dalam pembuatan surat perintah tugas dan rancangan sistem yang bermanfaat bagi instansi. Nah, terima kasih. Itulah pemaparan materi penelitian dari saya. Jika ada salah kata maupun kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.